Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Curah hujan tinggi, jalan utama di Kabupaten Duga tertimpa longsor. Cuaca buruk melanda Merauke, ratusan nelayan takut melaut. Untuk membiayai hidupnya, seorang pemuda di kota Jayapura berjualan kopi keliling tanpa merasa malu. Banjir dan longsor melanda permukiman warga di 4 distrik di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Banjir dan longsor terjadi karena curah hujan yang tinggi dalam sepekan terakhir. Sungai Nonggoliat di Kabupaten Duga juga meluap membuat sejumlah rumah terendam banjir dan akses sejumlah jalan utama terputus. Warga berjibaku membersihkan sisa longsor yang menutup jalan. Mengguyur Kabupaten Duga hingga terjadi tergenangnya curah hujan itu sehingga membuat peluapan pada Kali Noggelait distrik Kenyam, Kampung Noggelait terjadi peluapan sehingga longsor dan mengakibatkan beberapa rumah yang hilang, terhanyut, lalu terjadi longsornya sebuah kuburan yang sudah jelas kita sudah melihat pada dokumen-dokumen pasca awal itu. Lalu pemerintah daerah, Forkopimda dan legislatif, eksekutif kami membuat satu posko tanggap darurat yang melibatkan komando distrik militer. Tokoh masyarakat Duga Soleh Elopere meminta bantuan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat mengatasi bencana ini. Memang banjir yang luar biasa. Alar berat ekskavator ini sudah tenggelam, bersifat masyarakat membantu untuk buka jalan sampai ke distrik Bua. Dengan alat itu mereka sedang bagaimana cara mereka punya akses jalan ini harus mobil tiba di distrik. Maka mereka sedang berusaha banjir badang ini, mereka sedang berusaha ada kerja. Distrik yang terdampak banjir dan longsor meliputi distrik Kenyam, Kroptak, Wuptaga, dan Bua. Epen Kataren melaporkan dari Duga, Papua Pegunungan. Perairan selatan Papua kembali dilanda cuaca buruk. Ketinggian ombak mencapai lebih dari 2 meter dan terkadang disertai angin kencang dan hujan deras. Kondisi cuaca seperti ini menciutkan nyali nelayan di pantai Lampu 1 untuk mencari ikan. Sudah banyak kapal nelayan yang parkir di pantai ini tenggelam karena tergulung ombak. Untuk sementara nelayan seperti Hasan Lalo menepi sambil menunggu cuaca membaik. Ia mengisi waktu kosong dengan memperbaiki kapal dan jaring. Berapa hari tidak melaut ini, Pak? Ya, sudah 1 minggu. 1 minggu ya? Kenapa tidak melaut, Pak? Ya, mencoba sekarang kan sudah mulai angin timur. Baru-baru ini bulan Januari kan angin barat. Jadi separuh juga belum melaut. Kenapa tidak melaut? Karena takut gelombang. Gelombang berapa tingginya gelombang? Tingginya sampai 3 meter, 2 meter setengah. Ada angin juga, Pak ya? Ada. Angin juga. Tahun ini juga dia punya curah hujan tinggi. Tinggi juga ya? Ya. Kira-kira sampai kapan ini, Pak? Ya mungkin sampai ini kan Mei toh, ya sekitar Mei, Juni, Juli. Juni ya.
baru itu langsung angin timurnya. Jadi banyak yang tidak melaut ini Pak ya? Banyak yang tidak melaut. Sudah sepekan cuaca buruk melanda perairan Merauke. Menurut nelayan biasanya cuaca akan membaik saat akhir bulan Mei karena para nelayan di Lampu Satu ini sudah memahami siklus dan perubahan cuaca sehingga mereka juga sudah menyiapkan tabungan untuk kebutuhan sehari-hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hujan diperkirakan masih akan turun hingga beberapa hari ke depan di sejumlah wilayah selatan Papua. Curah hujan bisa berintensitas rendah maupun tinggi. Prakirawan BMKG Merauke Dita Rahmawati mengatakan walaupun bersifat hujan lokal, namun masyarakat patut mewaspadainya karena hujan disertai angin kencang dengan kecepatan dari 15 hingga 20 knot. Untuk kondisi cuaca beberapa hari kemarin sempat terjadi hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat di beberapa lokasi hingga pagi tadi. Ini disebabkan adanya gangguan cuaca, yakni bibit siklon tropis 93P yang terbentuk di wilayah Laut Arafuru, selatan Merauke. Akan didominasi kondisi berawan dan hujan lokal atau hujan tidak merata dengan intensitas ringan di beberapa wilayah distrik. Namun untuk tanggal 17 Mei 2025 diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat, khususnya di wilayah Kabupaten Mapi, Asmat, Bovendigul, dan sebagian wilayah Kabupaten Merauke bagian utara. Kondisi ini tentu membahayakan bagi nelayan dan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. BMKG juga mengingatkan pada tanggal 17 Mei mendatang di Papua Selatan berpotensi terjadi pusaran angin besar berlawanan arah jarum jam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Untuk mencegah penyebaran penyakit flu burung, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua memusnahkan 6 ekor unggas yang masuk wilayah Papua tanpa dokumen kesehatan. 4 ekor ayam berasal dari Makassar dan 2 ekor itik dari Bau-Bau. 6 ekor unggas ini dimusnahkan di instalasi karantina hewan Koya Barat, Distrik Moratami, Kota Jayapura pada hari Rabu. Proses pemusnahan dilakukan dengan metode eutanasia atau disuntik mati lalu dibakar di insinerator. Pemusnahan juga disaksikan perwakilan dari Korwas PPNS Polda Papua, KSOP Jayapura, dan KP3 Laut Jayapura. Kepala Karantina Papua Lutfi Natsir mengatakan unggas yang dibawa dari luar Jayapura harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari daerah asal. Dan perkarantinaan ketika media pembawa tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan, pejabat karantina akan melakukan tindakan administrasi berupa yang pertama adalah penahanan, penolakan, dan terakhir pemusnahan. Terkait dengan kegiatan pemusnahan kemarin oleh pejabat Balai Besar Karantina Hewan Ikan Tumbuhan adalah media pembawa tersebut berupa ayam dari Makassar, itik dari Bau-Bau tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan, dan terdapat juga regulasi yang berlaku di Provinsi Papua pelarangan unggas dewasa masuk di Papua. Penyelundupan unggas ke Papua masih sering terjadi dan Pemprov Papua sesuai peraturan melarang unggas dewasa masuk ke wilayah Papua. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.